billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi wa'adu. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali untuk melanjutkan ngaos kitab kita dengan kitab Maqasidus Shaum karya Syekhuna Izzuddin Ibni Abdissalam. Mudah-mudahan senantiasa dengan ngaos kitab niki saged menerima cipratan barokahipun nggih. Amin. Yang terakhir kemarin kita sudah sampai pada halaman 8. Wa amma salatul malaikah niku. Wa amat takfirut khati'at. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya'illah wa li mu'aminati ulama'illah wa nakhusu khususan illa mu'allif hadal kitab Maqasidul Syekh Izzuddin Abdissalam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqan alaina syai'un lillahi ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma takfirul khati'at anapun utawi nebus pira-pira kesalahan, anapun utawi pira-pira nebus kesalahan iku fadzalika utawi mengkono-mengkono takfirul khati'at iku liqaulihi krana dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa dawe? Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabatil kabair. Ramadan utawi wulan Ramadan ila Ramadan tumeka maring wulan Ramadan kang weneh iku mukaffiratun napa kok macet pira-pira kang nglebur ma ing dosa bainahunna ing dalem antarane Ramadan ila Ramadan bainahunna ing dalem antarane Ramadan ila Ramadan idajtanabat tatkalane dendoi idajtanabat tatkalane dendoi apa al-kabairu pira-pira dosa gedhe. Wa qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
dawe napa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man utawi sapa wangi iku soma poso sapa man ramadhana ing wulan Ramadan imanan krana iman wahtisaban lan krana ngarep-ngarep ridhoni Gusti Allah gufira mongko den sepura gufira mongko den sepura lahu maring man apa madosa taqaddama kang wis kliwat min dan bihi saking dosane man. Kula ulang nggih. Man utawi sapa wong iku soma poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan imanan krana iman wati sabanan krana ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Ada juga yang memaknai karena mengharap pahala, ihtisab ngitung-ngitung. Wahtisaban lan ngarep-ngarep ridhoning Gusti Allah ghufira mongko den sepura lahu maring man apa madosa taqaddama kang wis kliwat apa ma min dan bihi saking dosane man. Iku maknahu utawi maknane qauluhu iku imanan krana arai iman biwujubihi kelawan kewajibane saum biwujubihi kelawan kewajibane saum wahtisaban lan ngarep-ngarep li ajrihi krana ganjarane saum. Nah, niku dipahami sebagai ajrihi, pahala. Li ajrihi krana ganjarane saum inda rabbihi ing dalem ngarsane pangerane man. Dalam hadisnya Rasulullah di sini dijelaskan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang itu didasari oleh keimanan dan berharap akan ridhonya Allah, berharap akan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah lewat. Jadi kaitannya dengan takfirul khotiat. Takfirul khotiat itu kan masuk dalam kategori fadilah yang kemarin ya. Jadi selain raf'ud darajat, meningkatkan derajat, meninggikan derajat, maka fadilah yang lainnya diantaranya adalah takfirul khotiat. Takfirul khotiat itu berarti nebus kesalahan, melebur kesalahan, melebur dosa-dosa kecil. Kalau mau dicari bedanya antara khoti'ah dengan danbun dzunub. Khoti'ah itu dosa, kesalahan atau dosa-dosa yang itu terjadi karena ketidaksengajaan. Khoti'ah. Kalau danbun maknanya ya dosa. Ya sebenarnya dipahaminya sama, ya dosa. Khoti'ah ya kesalahan, ya dosa maksudnya. Ya khoti'ah itu kesalahan yang tidak disengaja. Kalau danbun jamaknya dunub nih, itu adalah dosa yang itu ya karena faktor adanya unsur kesengajaan. Jadi puasa itu bisa melebur dosa.
dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Maka selama itu antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, di selang-selang waktu itu, di sini ketika sudah sampai pada Ramadan yang kedua, maka dosa-dosa yang telah lewat itu akan diampuni oleh Allah, dalam artian dosa-dosa kecil. Dengan syarat nopo, idza jtanabatil kabair, ketika tidak melakukan atau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Ramadan tahun ini niku Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ramadan tahun lalu berarti 1445 Hijriah. Ramadan tahun lalu kemudian sampai sekarang di Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dalam rentang waktu 1 tahun ini, ketika senantiasa berusaha untuk selalu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa yang telah terlewat selama kurun waktu 1 tahun ini itu akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kecil itu akan lebur secara langsung karena mendapatkan ampunan dari Allah selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Ya syirik, yang termasuk dosa-dosa besar, menyekutukan Allah dengan yang lain, zina ataupun mendekati zina, minum-minuman keras. Nah, tidak melakukan dosa-dosa yang jelas-jelas itu dosa besar. Dosa yang jelas-jelas itu dilarang oleh agama. Maka yang seperti ini Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang sudah lewat. Nah, ini adalah hadisnya Rasulullah sahih. Ya. Jadi mukaffiratun ma bainahunna itu di situ maksudnya. Bisa melebur dosa-dosa yang sudah lewat antara Ramadan tahun pertama dengan Ramadan yang selanjutnya. Nah, di Ramadan yang ini, nah itu Allah akan melebur dosa-dosa. Nah, niku nggih. Jadi di antara fadilah-fadilahnya puasa niku kados ngoten niku. Jadi luar biasa Allah mengistimewakan puasa Ramadan ya. Wa amma kasrus syahawat, monggo kita lanjut. Wa amma kasrus syahawat, anapun utawi mecah piro-piro nafsu ya syahwat, iku fa innal ju'a, mongko sak temene luwe, wal adma wadhma lan ngelak. Napa tang mriku? Wadhma nggih. Wadhma lan ngelak iku yukassironi, mecah. Yuksironi napa yukassironi? Yaksironi. Iku yaksironi mecah syahwatal ma'asi ing syahwat piro-piro kemaksiatan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kasrus syahwat soha benerake sapa Kanjeng Nabi anhu saking ma alaihi, soha benerake anhu saking Kanjeng Nabi ngoten nggih, alaihi salam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ma'syara syabab, ya ma'syara syabab, wahai golongane wong nom-noman, para pemuda.
Ya ma'syara syabab, wahai golongannya para pemuda, man utawi sapa wongi iku istata'a kuwasa sapa man minkum saking sira kabeh alba'ata ing ragate nikah, alba'ata ing ragate nikah, falyatazawwaj mongko becik nikaho sapa man, falyatazawwaj mongko becik nikaho sapa man, fa innahu mongko sak temene zawaj nikah, wa innahu mongko sak temene zawaj iku aghaddu luweh ngrekso, luweh ngremake, iku aghaddu luweh ngremake lil basori maring mripat, wa ahsanu lan luweh ngrekso, ahsanu napa ahsinu, wa ahsanu lan luweh ngrekso lil farji maring farji, wa manan utawi sapa wonge iku lam yastati ora kuwasa sapa man, iku lam yastati ora kuwasa sapa man, fa alaihi mongko netepono sapa man, fa alaihi mongko netepono man bisaumi kelawan poso, fa innahu krana sak temene poso, wa innahu krana sak temene poso utawa saum iku lahu keduwe man iku wijaun dadi tameng, iku wijaun dadi tameng. Wal ba'ah utawi lafat ba'ah, wal ba'ah utawi lafat ba'ah, iya yo ba'ah iku an nikahu nikah, wal wija'u lan utawi lafat al wija, huwa yo al wija iku raddu unsayail fahli, iku raddu unsayail fahli ngremuk pelanangan lorone, iku ngremuk pelanangan lorone nazala manggonaken, nazala manggonaken sallallahu alaihi wasallam kanjeng sapa sallallahu alaihi wasallam, sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasra saumi ing mecah poso, kasra saumi ing mecah poso lisyahwati maring arai syahwat, manzalata raddil unsayaini ing dalem panggonane ngremuk pelanangan loro, fi jismi syahwati napa teng mriku, fi hasmi syahwati ing dalem megot syahwat, fi hasmi syahwati ing dalem megot syahwat, wa qad ja'alan teman-teman tumeka fil hadisi ing dalem hadis, napa hadise, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, inna syaitana sak temene setan iku yajri lumaku sapa setan min ibni adam saking anak turune Nabi Adam majrad dami ing dalem lumakune getih, fadayyiku mongko ngrupekno sira kabeh, fadayyiku mongko ngrupekno sira kabeh masalikahu ing nggon aliran utawa dalan, alirane napa, alirannya jalur masuknya setan,
masalikahu ing alirani manjinge setan bil ju'i kelawan luwe. Pada bagian ini itu dijelaskan kasrus syahwat. Di antara fadilahnya puasa itu adalah kasrus syahwat. Kasrus syahwat niku maknanya adalah memecah syahwat, menurunkan keinginan hawa nafsu yang biasanya besar, yang biasanya gede begitu, menjadi tidak sebesar biasanya. Mecah syahwat. Kenapa demikian? Fa innal ju'a wad-dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Karena yang namanya lapar dan juga haus itu bisa memecah nafsu, bisa memecah syahwat kemaksiatan. Seperti yang kemarin, ini ada kaitannya dengan apa yang sampun didhawuhaken kemarin, bahwa pada waktu puasa Ramadan itu setan-setan dibelenggu, neraka ditutup pintu-pintunya. Begitu juga dengan surga, dibuka selebar-lebarnya. Maka di sini di antara fadilahnya puasa itu adalah dalam rangka untuk membelenggu setan itu dengan cara kasrus syahwat ini, memecahkan syahwat-syahwat yang menuju pada kemaksiatan, sehingga keinginan-keinginan yang biasanya itu besar di saat di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini puasa, maka dengan adanya rasa lapar dan haus itu menjadikan setan ini tidak seleluasa pada waktu di luar bulan Ramadan. Karena perilaku-perilaku kita, perilaku-perilaku orang yang berpuasa itu yang kemudian menjadi rem, menjadi pengontrol begitu. Jadi sing kepinginan-kepinginan banyak hal itu menjadi semakin mereda karena ada kontrol itu tadi. Orang itu nek lapar, nek haus, menahan lapar itu ya, maka di situ nafsunya menjadi mengecil, menjadi berkurang. Dijelaskan di sini bahwa ketika disebutkan bahwa setan itu menggoda manusia, mengganggu manusia itu melalui aliran darah. Jadi masuk pada tubuh manusia untuk mengganggu manusia, goda, itu melalui aliran darah. Maka ketika orang itu puasa, aliran darah ini akan menyempit, sehingga ini akan mengecilkan ruang bagi setan untuk memasukinya. Maka caranya adalah dengan puasa. Jadi setan masuk melalui aliran darah ya. Maka kita berusaha untuk mempersempit aliran yang dilalui oleh setan dengan cara puasa itu. Jadi banyak sekali fadilah yang bisa kita dapat, baik itu ditinjau dari sisi fungsi organ-organ tubuh ataupun dari fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu kemudian dijelaskan bahwa ketika orang itu sudah mampu untuk melakukan nikah, artinya dalam artian di sini ragate nikah, sudah mampu, sudah siap secara fisik, sudah matang, secara ragat biaya itu juga sudah mampu untuk melakukan nikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Sampun podo siap napa dereng? Oh dereng, berarti dereng siap. Oh sampun. Oh dereng. Nek sampun siap,
maka segera menikahlah. Nah, itu itu adalah dawuhnya. Jadi ini ajaran yang disampaikan di dalam kitab ini, bahwa dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau sudah siap menikah segeralah menikah. Nah, dalam artian di sini dimaknai ragate nikah. Nopo butuh ragat kathah? Nikah niku butuh ragat kathah napa mboten? Siap ragate, siap orange, gandengane dereng wonten. Berarti ya dereng siap berarti ya. Gandengane sing diajak nikah niki lho sampun wonten napa dereng? Nah, lek dereng berarti dereng siap. Dereng enten kok gandengane. Coba sing dijak nikah. Ya. Jadi ketika orang itu siap nikah, maka disuruh untuk segera menikah. Lek gandengane sampun wonten, ragate nikah niku sakjane kan mboten mahal ya. Mahal apa mboten? Lah, Rasulullah mawon niku nyontohkan maharnya bisa dengan cincin besi. Niku berarti kan mengisyaratkan bahwa sebenarnya nikah niku ragate mboten mahal. Sing nggarai mahal niku napa? Liya-liyane. Lain-lainnya niku. Wah, nanti kalau saya nikah harus dikemas dengan resepsi yang besar, walimah yang besar. Sebenarnya kan tidak perlu yang seperti itu, ya. Ya, itu kan bentuk tasyakuran mawon. Kalau untuk nikahnya sebenarnya kan tidak butuh mahal, ya. Sudah ada jodone, udah ada gandengane, sing mau diajak nikah, yo nanti sudah semuanya sepakat antara dua belah pihak, keluarga satu dengan yang keluarga satunya, pasangannya, calon pasangannya juga sudah tidak ada masalah, semuanya sudah oke. Nah, tinggal aja langsung ke KUA. Kan ngoten nggih, mboten mahal sebenarnya. Tapi nek sing bermasalah lu gandengane dereng wonten, berarti niku nggih dereng siap nikah. Nah, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Dados lek dereng siap nikah, caranya adalah dengan bisawm, puasa. Wis pengen banget nikah tapi sik dereng enten gandengane. Tawa ragate tasik dereng gada, dereng siap. Dari salah satu faktor yang mendukung pernikahan itu ada yang belum siap. Maka yang seperti ini bisawm, dengan cara puasa. Kenapa kok puasa? Fa innahu laduwijaun. Karena dengan berpuasa itu bisa menjadi tameng. Itu bisa menjadi perisai dalam diri kita. Orang niku nek belum menikah, pengen nikah, itu biasanya seneng lirik-lirik, ngelirik sana sini ketika ada kesempatan lirik. Matanya masih bisa dikatakan jelalatan. Jadi ketika orang itu menikah, maka itu akan meredam yang seperti itu. Sing biasane matanya ya masih tuajem sana sini, oke, kanan kiri ya, untuk cari-cari begitu. Maka ketika itu puasa, itu bisa meredam jelalatannya mata niku. Jadi kalau ada yang biasanya menyebut mata keranjang begitu, nek sampun menikah maka keranjang ini ku sampun wonten wadai. Jadi sudah tidak keranjang lagi. Jadi matanya sudah redam karena sudah ada pasangannya. Jadi diantara hikmahnya bisa meredam.
syahwat-syahwat sing besar. Keinginannya itu sudah tersalurkan karena sudah ada pasangannya. Nek dereng ya dengan cara berpuasa. Itu untuk meredam segala hal-hal yang itu mengarah pada kemaksiatan. Di situ ada penjelasan kata-kata wijak ya sebenarnya. Nggih, sedikit agak vulgar nggih. Raddu unsayil fahli. Jadi bisa ngeredam, bisa meremuk, itu bahasa biologinya testis. Punyanya orang laki-laki begitu ya. Jadi dengan berpuasa maka itu akan menjadi redam. Jadi siklus siklus dalam kehidupan manusia. Kalau di sini dijelaskannya digambarkan dengan wijak. Jadi kalau pada hewan ataupun pada manusia begitu, maka ini kan memproduksi semua organ-organ yang ada pada organ reproduksi manusia, laki-laki, perempuan. Nah, di sini memproduksi kan? Kalau laki-laki maka testis di sini akan memproduksi sperma. Maka di sini ketika ini memproduksi terus, ini kan nanti lama-lama dia akan penuh. Ketika penuh maka di sini ya harus tersalurkan, lek boten ya akan terjadi mimpi dan seterusnya. Pun boten usah kula terus nih, paham? Apalagi yang biologi. Jadi maka yang seperti ini adalah siklus kehidupan manusia, sehingga dengan adanya puasa itu nanti akan lebih meredamkan pada ini tadi. Jadi orang itu nek makan banyak, maka itu nafsunya juga besar. Karena aliran darah ini tadi itu akan mudah sekali untuk dimasuki oleh setan. Ketika puasa ini sempit, maka itu yang akan mempersulit setan untuk bisa masuk juga menggoda manusia melalui aliran darah itu. Maka seperti itu ya. Jadi penjelasannya bagus ya. Jadi ilmiahnya juga ada, ilmiahnya nggih, dari segi agamisnya juga nggih. Ya. Jadi fadilahnya puasa niku ngoten niku, kasrus syahwat. Maka sregep-sregeplah puasa niku bagus. Bagus untuk semuanya. Bagus untuk kesehatan iya, bagus untuk menjaga hal-hal yang terjauhkan dari maksiat itu juga iya. Bahkan agama pun ya menganjurkan ini begitu ya. Kita lanjut lagi. Wa amma taktsiru shadaqat, anapun utawi ngekeh-ngekehaken sedekah. Nah, ini fadilah yang berikutnya. Taktsiru shadaqat, memperbanyak sedekah. Napa teng mriku? Fali'an nggih. Fali'an nasoima iku fali'an nasoima krono sak temene wong kang poso. Idza jaa iku idza jaa tatkalane luwe sapa soim. Tadzakkaro mongko eling sapa soim. Ma tadzakkaro mongko eling sapa soim ma ing barang. Indahu ing dalem sandinge ma minal ju'i saking luwe fahathahu leres mongko mendorong ya, mendorong ing soim apa dalika mengkono-mengkono apa dalika mengkono-mengkono cuk depannya niku merujuknya ila id'amil ja'i tumeka maring aweh mangan wong kang luwe. Fa inna ma yarhamu mongko angin pestine
melasi al-usyaqa ing wong kang bronto sapa man wong asyikon kang bronto sapa man waqat balagna lan teman-teman tumeka ing kita sapa anna Sulaimana sak temene Nabi Sulaiman au Yusufa utawa Nabi Yusuf alaihi wassalam iku layak kulu ora mangan ora dahar sapa Nabi Sulaiman utawa Nabi Yusuf hatta yakula sehingga dahar apa sapa jami'ul muta'alliqina sekabehane wong kang gumantung bihi kelawan Nabi Sulaiman utawa Nabi Yusuf fasu ila mongko den takoni Nabi Sulaiman utawa Nabi Yusuf andalika saking mengkono-mengkono yakulu saking mengkono-mengkono la yakulu Faqala mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman utawa Nabi Yusuf akhafu wedi sapa ingsun an asba'a yen tawarek sapa ingsun fa ansa mongko ngelalekaken sapa ingsun al-ja'i'a ing wong kang luwe. Fadilah yang berikutnya adalah taktsirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Fadilah puasa itu selain yang tadi bisa memecah nafsu syahwat, selain meninggikan derajat, itu juga bisa menjadikan diri ini menjadi pribadi yang dermawan, menjadi mau taksirus shadaqat, menjadi mau memperbanyak sedekah. Kenapa? Li'anna sha'ima idza ja'a tadakkar ma indahu minal ju'. Jadi ketika orang itu merasakan lapar, maka dia itu ingat nek jenenge lapar niku ya rasane ngeten niki. Nek jenenge lapar itu rasanya ya ngoten nika. Ya lapar ngoten nika, pripun lek gambarne? Ya lapar. Sampeyan nek puasa ngrasakne lapar. Nah, karena sampeyan melakukan maka tahu juga rasanya lapar. Dengan lapar itu akan mengingatkan, oh iya, berarti orang yang puasa niko, orang yang lapar niko rasane seperti yang saya rasakan. Maka itu akan memunculkan, mendorong kita untuk bisa lebih dermawan, berderma kepada sesama, lebih mudah untuk berderma. Jadi kepekaan sosial itu akan menjadi tumbuh, akan semakin terasah dengan kita melakukan puasa. Coba orang sing ndak nate poso, belas ndak pernah puasa, apakah mungkin bisa merasakan betapa payahnya atau betapa susahnya ketika orang itu sedang puasa, menahannya nih gitu maksudnya. Jadi betapa menahannya lapar haus ketika orang itu menjalankan ibadah puasa. Orang non muslim yang tidak kena kewajiban puasa, maka tentu mereka tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya berpuasa ketika mereka tidak pernah mengalami hal yang namanya puasa. Kalau tidak pernah mengalami, itu tentunya kita juga tidak bisa merasakan bagaimana ketika orang lain itu kelaparan. Tetapi ketika kita sudah pernah puasa, wis tahu ngalami rasane orang ndak makan sehari itu kados ngeten iki. Maka ketika menjumpai di sana sini masih ketemu dengan orang-orang yang non sewu, makannya saja susah.
kemudian pekerjaan sehari-harinya itu juga memprihatinkan. Untuk kebutuhan makan sehari-hari saja niku mencukup-cukupkan. Maka kita bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka. Maka dengan cara kita ada puasa ini, di antara fadilahnya kita bisa ikut merasakan. Nek kita bisa merasakan, akhirnya untuk meringankan atau mengulurkan tangan berderma kepada sesama itu menjadi hal yang tidak terlalu berat untuk kita, menjadi ringan. Karena kita juga pernah merasakan, oh rasane lapar niku ngaten niki. Pernah itu saya menjumpai ada anak-anak usia SD. Anak-anak usia SD itu berjualan, anak perempuan berjualan tahu goreng dikasih cabai atau dikasih sambal petis begitu ya. Itu di perempatan daerah Sembung. Nah itu mereka berjualan gorengan tahu pada waktu itu. Nah pada waktu itu karena di Bangjo ya, jadi pada berhenti kan. Nah ketika pada berhenti kendaraan, nah disitulah kemudian menawarkannya juga dengan sopan, menawarkannya bukan dengan paksaan, menawarkan, coba menyodorkan apa menu yang dijual begitu. Lalu saya tanya, sekolah kelas berapa? Saya lupa kelas berapa, anak SD. Lalu kemudian saya beli, melihat raut mukanya seneng, masya Allah, seneng banget karena jualannya laku, karena jualannya berhasil dibeli oleh orang. Beberapa saya lihat juga ada yang beli. Bahkan sakit ngoten niku ketika kita ada rezeki, kebetulan ada rezeki berlebih, dibeli saja semua ndak apa-apa, atau dibeli banyak dalam jumlah yang banyak. Lu saya kan ndak habis nanti kalau saya beli banyak. Gak apa-apa, sampean kan bisa didum ambek konco-koncone. Sampean sakit nanti dibagikan dengan kawan-kawan, dengan orang lain. Pasti yo mau. Wong tahu goreng itu masih kondisinya juga bagus, masih layak dimakan, sampean seneng, orang lain pasti juga mau. Nah memang pancene ndak, oh saya alergi dengan tahu goreng, yuk kasihkan kepada teman yang lain yang itu memang seneng, yang itu tahu, oh ya suka gorengan. Oh saya menjauhi gorengan, yuk nggak apa-apa, berarti yang lainnya saja, yang lainnya pasti juga ada yang mau, karena itu makanan yang halal, makanan yang enak begitu. Jadi yang seperti ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang di perempatan cuma nyuwun-nyuwun, cuma minta-minta begitu. Anak kecil usia SD dan dia masih sekolah. Jadi di jam-jam dia itu tidak sekolah, pulang sekolah itu waktunya kalau nggak keliru sore hari. Nah, dia jualan. Ibunya yang gorengkan tahunya, kemudian anaknya ini jualan di perempatan Bangjo begitu. Ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang cuma minta-minta begitu. Sehat, kelihatan segar, bugar begitu, kondisi fisiknya juga kuat, tapi cuma minta-minta. Ini ada usaha begitu. Nah, ketika kita melihat saya seperti ini, maka kita itu akan mudah untuk berderma. Kadang melihat orang sepuh kemudian berjualan, kelihatannya jualannya kok masih banyak yang belum laku. Ketika kita melihat kok kita ada kelebihan rezeki, ya monggo kayak gitu dibeli mawon. Jadi kita beli itu kadang bukan karena kita memang benar-benar ingin dengan itu ya, tapi dalam rangka salah satunya adalah untuk membantu, meringankan, supaya ini menjadi bagian dari rezeki bapak itu yang sudah berjualan, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berjualan dan seterusnya. Jadi
Karena kita bisa merasakan bagaimana orang itu susahnya demikian, lapar itu rasanya demikian. Maka yang demikian ini akan menjadikan hati kita itu akan menjadi lebih lunak untuk melihat sesama. Ketika melihat di situ ada yang kelihatannya tampaknya, oh ini kok ya perlu kita bantu. Nah seperti itu. Di antara fadilah puasa membuat kita menjadi lebih ringan untuk berderma. Wa amma taufiru ta'ati lan anapun utawi ngekehaken taat. Anapun utawi ngekehaken taat iku fali annahu leres. Mongko sak temene napa niki? Juk, kembalinya ke juk, lapar. Iku tadakkar. Tudkiru napa tadakkar? Tadakkar. Iku tadakkar ngeling sapa juk. Iku tadakkar eling apa juk? Al-ju'a ing lapar, klentung. Niku merujuknya bukan ngejuk, tapi niku merujuknya ke soim, fa'ilnya nggih. Fali annahu krana sak temene soim, iku tadakkar eling sapa soim al-ju'a ing lapar, luwe. Ju'a ahli nari ing luwene wong kang ahli neraka. Jadi penduduk neraka. Wa dhama'ahum lan ngelake ahli nar. Fahathahu mongko mendorong ing soim apa dalika mengkono tadakkar ala taksiri taati ing atase ngekeh-ngekehaken taat. Lian napa di situ? Lian jua krana selamat sapa soim biha kelawan taat minan nari saking geni neraka. Wa amma syakru alimil khafiyat anapun utawi syukure dat kang ngaweruhi barang kang samar, agak panjang ya. Wa amma syakru alimil khafiyat anapun utawi syukur maring dat kang ngaweruhi barang kang samar iku idza soma tatkalane poso sapa saim arafa mongko ngaweruhi sapa saim nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaihi ing atase saim fi shibai ing dalem wareg kenyang, fi shibai ing dalem wareg warayi lan seger. Fasyakaraha mongko syukur sapa saim ha ing nikmat Allah. Fasyakaraha mongko syukur sapa saim ha ing nikmat Allah. Lidzalika krana mengkono-mengkono arafa. Fa innan nikmah krana sak temene nikmat iku la yu'rafu ora den weruhi apa mikdaruha ukurane nikmah niku tengah jenge fa innan ni'ama nggih mikdaruha ukurane ni'am illa angin bifakdiha kelawan kasepene ni'am. Kadang kita itu ingat bahwa nikmat Allah itu sungguh sangat besar, sungguh luar biasa kepada kita ketika nikmat itu sudah hilang dari diri kita.
Contoh, nek waktunya kena sakit baru inget bahwa sehat itu nikmat yang amat sangat besar. Kadang kita itu baru sadar, baru ingat itu kayak gitu. Ketika nikmat itu sudah tercabut dari diri kita, baru itu kemudian sadar, oh iya, nek pas sehat koyok ngono rasane. Tapi nek waktu sakit, nah maka dia kemudian baru mengingatnya betapa besarnya nikmat sehat. Maka kalau kita sudah pernah merasakan sakit begitu, kita ingat sehat, setelah kita sembuh, ya selalulah kita mengingat bahwa sehat itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dan kita kelola supaya sehat itu senantiasa tetap berada pada diri kita. Piye carane supaya kita itu selalu sehat? Di antaranya ya dengan cara menjaga pola hidup sehat. Kadang sudah menjaga pola hidup sehat, tapi ya karena kersaning Gusti Allah kita ya kadang diberikan rasa sakit. Dengan rasa sakit ini akan semakin nambah syukur kita bahwa nikmat Allah itu benar-benar luar biasa. Dan kadang kita baru ingat itu ya ketika pada waktu nikmat itu sudah tercabut dari diri kita. Bagaimana rasanya nikmatnya kita punya HP? Rasane bahwa itu nikmat sekali ketika HP ini rusak. Oh iya ya, aku gak bisa lihat WA, gak bisa lihat ini ada info apa. Terus sekarang ini kelasnya di mana? Ada pindahan jam. Betapa nikmatnya ketika kita memiliki HP. Itu terasa ketika kita tidak memegangnya. Oh iya, HP ini ketinggalan di kamar, kayak wis kadung nyampe kampus, arepe balik kok ya puasa-puasa, kayak penguana sisan. Terasa nikmat itu begitu besar ketika nikmat itu hilang dari diri kita. Ingat. Jadi seperti itu. Maka dengan puasa ini, nah itu diantara fadilahnya juga akan menambah rasa ketaatan kita. Jadi mengingatkan bahwa besok ketika para penduduk neraka itu, penduduk neraka ini namanya orang di neraka itu kan panas ya, namanya saja api neraka. Di sana itu pun boten bisa digambarkan betapa panasnya. Nah, di sini para ahli nar itu haus yang harus ditunaikan ini akan semakin mempertebal keimanan, menjadikan kita taufirut ta'at, semakin muncul tumbuh rasa ketaatan kita kepada Allah. Mengingat-ingat besok itu kalau pada hari kiamat para penduduk neraka niku haus yang luar biasa, selalu meminta tolong, berharap kepada para penduduk surga untuk bisa memberikan rahmatnya berupa tetesan air untuk bisa mereka minum. Maka ketika ingat yang seperti ini, kita menjadi semakin ikhlas, semakin mempertebal iman bahwa yang namanya puasa itu adalah kewajiban, bukan untuk main-main. Walah, aku wis poso ndek wingi, sesuk enek acara ini aku gak poso wae. Nah, ini berarti apa namanya? Mempermainkan begitu ya. Karena yang namanya puasa itu adalah sebuah bentuk kewajiban yang benar-benar itu harus ditunaikan. Bahkan ketika kita itu sedang mengalami hal yang itu sakit semacamnya misalnya, sehingga itu tidak bisa menjadikan kita menjalankan puasa sebagaimana mestinya, ada kewajiban untuk mengganti. Maka ini adalah benar-benar kewajiban yang itu harus ditunaikan, yang itu harus berdasarkan pada ketaatan lillah. Jadi taat kepada Allah, bukan karena hal-hal yang lain.
Dan wujud ketaatan itu oleh Allah sangat diistimewakan dengan ganjaran-ganjaran yang sebegitu besarnya yang sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi seperti itu. Wa amma al-injizaru, anapun utawi nyegah an khawatiril ma'asi, saking piro-piro bahayane maksiat. Wal mukhalafati, lan perkara kang nulayani syariat. Fali annan nafsa, iku fali annan nafsa, krana sak temene nafsu idza syabiat tatkalane warek napa nafsu tomahat mongko munggah apa nafsu ilal ma'asi tumeka maring kempira-pira kemaksiatan. Wa tasyawwafat, lan bronto apa an nafsu ilal mukhalafati tumeka maring pira-pira kang nulayani syariat. Wa idza ja'atan tatkalane luwe apa an nafsa wa dhami'at, lan ngelak apa an nafsa tasyawwafat mongko bronto apa an nafsa ilal mat'umati leres napa di situ ya mat'umati maring pira-pira panganan wal masyrubati, lan pira-pira inuman. Wa tumuhun nafsi, utawi munggahe nafsu utawa kepinginane nafsu ilal munajati tumeka maring munajat. Wastigholiha, lan ketungkule nafsu biha kelawan munajat iku khairun luweh apik min tasyawufiha ketimbang saking brontone nafsu ilal ma'asi tumeka maring maksiat wazalati, lan pira-pira kesalahan. Walidzalika krana mengkono tumuhun nafs ila akhir, tumuhun nafsi nginggile niku ila akhir qaddama dinginaken sapa ba'du salafi pira-pira ulama salaf as-shauma ing poso ala sairil ibadati ing atase sekerine pira-pira ibadah. Wasu ilalan den tangletaken sapa ba'du salaf andalika saking mengkono-mengkono taqdimu saum. Faqala mongko dawuh sapa ba'du salaf li'anna napa teng mriku yadli'a tola'a oh iya yadli'a li'an yadli'a yakti utawi ningali sapa Allahu Gusti Allah ala nafsi ing atase awak ingsun wahia halih utawi nafs iku tunazi'uni melawani apa nafs ing ingsun ila ta'ami maring panganan wasyarabi lan inuman ahabba iku ahabba luweh demen sapa ingsun ilayya maring ingsun min ayyud li'a saking yen to ningali sapa Allah alaiha ing atase nafas wahia halih utawi nafas iku tunazi'uni leres iku tunazi'uni melawani apa nafas ing ingsun ila maksiyatihi maring maksiat ing Allah idza syabi'at tatkalane warek apa an nafas.
Di antara bentuk fadilah puasa yang lain itu adalah bisa mencegah nopo khawatir ma'asi wal mukhalafati, bahayanya kemaksiatan atau nulayani syariat. Jadi fadilah yang lain itu diantaranya adalah bisa mencegah dari hal-hal yang itu mengarah pada kemaksiatan. Jadi yang namanya puasa itu kalau dikatakan di sini yutli'a 'alaiha wa hiya tunazi'uni ila maksiyatihi ila syabi'at. Jadi nek pada waktu kenyang maka ini enggak mampu untuk melawan kemaksiatan, gak bisa melalui kemaksiatan, melampaui, artinya senantiasa nuruti keinginan-keinginan nafsu ketika kondisinya kenyang. Karena kalau dikaitkan dengan tadi yang secara kajian ilmiah bahwa aliran darah itu ketika orang kenyang itu akan semakin lebar untuk jalan masuknya setan. Maka di sini akan juga lebih mudah setan itu membisikin manusia, kesana aja loh, muter-muter kesana biar bisa ya cuci-cuci mata, nanti bisa dapat apa begitu, ada netes ya. Ya, jadi bisa mencegah dari bahaya-bahaya kemaksiatan. Makanya nek santri itu biasanya ada ini, ada istilah, ada pepatah atau ada apa ya, ada ungkapan begitu. Napa ungkapannya yang biasanya kalau pada santri itu? Puasa itu kan biasanya kalau untuk santri itu biasa dijadikan sebagai bentuk tirakat gitu ya. Meskipun yang namanya tirakat itu tidak harus selalu dengan puasa. Tapi biasanya nek santri-santri ya kata sampeyan ngeten iki kalau yakin husnudzon sama niku ya sregep puasa. Sregep poso, minimal ya Senin, Kamis ngoten nggih. Atau ya di Ayyamul Bid, atau puasa sunnah di hari-hari tertentu yang itu memang dianjurkan untuk dilakukan ya, sunnah ya. Maka tirakat itu biasanya menjadi salah satu bentuk yang dipilih dengan bentuk puasa, tirakat puasa. Itu biasanya dipilih oleh para santri. Meskipun bentuk tirakat niku nggih kathah, nggih ngaos, istiqomah, ngaos, baca Al-Qur'an, istiqomah, jamaah, istiqomah. Itu juga bentuk-bentuk tirakat. Tapi biasanya puasa itu juga menjadi salah satu pilihan yang itu dipilih oleh para santri untuk melakukan puasa sunnah begitu. Jadi sapa wonge sing gelem tirakat bakale keramat. Nah, ada ungkapan kayak gitu. Sapa wonge sing gelem tirakat bakale keramat. Jadi siapa yang itu mau melakukan tirakat, apapun itu bentuk tirakatnya yang dia pilih, yang dia lakukan, yang itu memang tujuan tirakat itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan begitu ya. Maka bakale keramat, artinya mendapatkan karomah, artinya akan dimuliakan begitu. Jadi barang siapa yang itu mau tirakat, maka hidupnya itu akan dimuliakan. Nah, itu biasanya ungkapan-ungkapan yang masyhur di kalangan para santri. Maka salah satu bentuk tirakat ya bisa dengan puasa sunnah. Ada cerita sedilut nih, cerita sekedap. Ada kisahnya sahabat Rasulullah. Jadi itu pernah diceritakan bahwa ada sahabat yang itu rajin sekali
melakukan puasa. Bahkan dikatakan 40 tahun itu menjalankan puasa. Puasa nopo? Ya puasa-puasa sunnah tentunya. Kan bukan puasa wajib kan Ramadan ya. Jadi selama 40 tahun itu menjalankan ibadah puasa. Jadi puasanya itu tidak dilakukan pada saat ya hari-hari yang diharamkan dan juga pada saat beliau sakit. Nah, kecuali itu. Di luar itu puasa terus. Pada waktu beliau wafat itu ternyata jasadnya utuh. Jasadnya utuh, boten rusak, boten hancur. Jasadnya utuh. Itu sahabat Rasulullah. Lalu kemudian ada pula cerita, itu juga masih sahabatnya Rasulullah, bahwa diceritakan oleh Tolhah. Tolhah itu pernah bermimpi terhadap 2 orang sahabat Rasulullah, yang mana 2 orang ini adalah sahabat yang itu dikenal orang yang ahli ibadah, taat sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah begitu ya. Jadi ahli ibadah ya, semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah, nah itu dia mengikuti. Lalu suatu ketika mereka berdua ini menginginkan nanti supaya bisa mati atau dipanggil Allah itu dalam kondisi mati syahid. Lalu akhirnya datanglah panggilan pada suatu ketika untuk melakukan jihad, ikut berjihad, ikut berperang. Pada zaman Rasulullah kan perang itu biasa dilakukan. Nah, 2 orang ini ikut berperang. Dalam hati mereka ingin supaya nanti ketika mereka itu ikut berperang, siapa tahu nanti kalau Allah itu telah memanggilnya, memanggil, jadi sudah waktunya kembali kepada Allah, itu dalam kondisi mati syahid karena jihad fisabilillah. Nah, ternyata ketika ikut berperang itu yang satu benar meninggal, yang satu wafat. Lalu yang satunya lagi boten, yang satunya lagi tidak meninggal, yang satunya tetap diselamatkan oleh Allah, hidup berarti. Tapi perangnya ini membawa kemenangan. Jadi peperangannya itu dia mendapatkan kemenangan. Lalu kemudian di situ si orang yang temennya, kan 2 orang yang tidak meninggal ini ya karena dia tidak dipanggil oleh Allah, berarti kan dia tidak mati dalam kondisi syahid seperti teman-temannya, karena dia selamat tapi dia membawa kemenangan untuk umat Islam. Lalu kemudian dia masih hidup selama 1 tahun berikutnya. Jadi 1 tahun berikutnya itu masih hidup. Lalu sampailah di akhir hayatnya Allah memberikan dia sakit. Jadi sebelum dipanggil oleh Allah sempat sakit. Jadi si sahabat ini tadi mengalami sakit, lalu kemudian dari sakit itu Allah memanggil, jadi wafatnya karena sakit, bukan karena jihad fisabilillah ikut berperang dengan Rasulullah. Lalu kemudian dalam mimpinya Tolhah ini, si Tolhah ini melihat 2 sahabat itu sedang berada di depan pintu surga. Dua-duanya, yang tadi mati berperang di medan peperangan, mati syahid, yang satunya mati karena diberikan sakit, bukan karena di medan peperangan mati syahid, bukan. Lalu kemudian Tolhah ini mendengar seruan panggilan dari dalam. Yang dipanggil pertama itu bukan yang mati syahid,
Tetapi yang dipanggil pertama ini adalah yang matinya karena sakit. Nah, itu yang dipanggil duluan. Baru setelah masuk begitu, lalu kemudian berikutnya, seruan panggilan berikutnya itu dipanggillah yang tadi matinya mati syahid. Mati syahid. Lalu kemudian sekarang telhahnya, telhah kan yang tadi mimpi, yang masih hidup kan. Lalu kemudian si telhah dikasih tahu, kamu belum waktunya masuk surga, silahkan kamu kembali lagi. Nah, seketika itu si telhah akhirnya bangun tidur. Bangun. Jadi itu tadi mimpi kan. Lalu seketika bangun, besoknya dia menceritakan kejadian mimpinya itu kepada para sahabat. Sampai kemudian terdengar di telinga Rasulullah. Rasulullah akhirnya memanggil telhah. Si telhah kemudian menceritakan mimpinya itu dan Rasulullah membenarkan. Lalu para sahabat yang menyaksikan penjelasan Rasulullah yang membenarkan tadi itu heran. Loh, kenapa Rasulullah? Ini sahabat yang tadi dia matinya mati syahid di medan peperangan. Tapi kok malah dia dipanggil belakangan? Kok yang duluan dipanggil masuk surga adalah dia yang mati karena sakit? Jawabnya Rasulullah, bukankah dia setelah kembali dari medan peperangan masih hidup selama 1 tahun? Benar. Para sahabat mengatakan betul. Lalu kemudian, benarkah dia ketika dia dalam waktu masih hidup 1 tahun itu dia menjumpai puasa Ramadan? Benar. Para sahabat juga membenarkan karena memang iya menjumpai masa di bulan Ramadan. Nah, pada saat di bulan Ramadan itulah kemudian dia melakukan amalan-amalan yang itu baik-baik semuanya, amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Lalu jawabnya Rasulullah, inilah yang menjadikan dia masuk surga dipanggil duluan. Masih ada waktu 1 tahun dan dia menjumpai Ramadan, itu kemudian dia melakukan amal kebaikan selama di bulan Ramadan itu, lalu kemudian Allah memanggilnya dalam kondisi dia sakit. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran apa? Bahwa puasa di bulan Ramadan itu mampu mengalahkan keutamaan mati syahid di medan peperangan. Betapa istimewanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar istimewa. Maka marilah kita semua benar-benar memanfaatkan momen-momen penting di dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa selalu melakukan amal kebaikan, menjauhi segala hal-hal yang itu mengarah pada kemaksiatan, dan senantiasa kita dijadikan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Begitu utamanya nggih Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, bisa sampai pada Ramadan berikutnya, termasuk ayah ibu kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang sampun dipanggil, selalu doakan untuk mereka. Gitu nggih. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, tambah ilmu untuk kita bersama. Allahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
أجمعين. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini selalu